Kisah manusia harimau berawal dari sebuah tarian ulu yaitu silat harimau. Silat ini bernuansa magis, dan tidak semua dan sembarangan orang yang dapat terpilih. Kendati yang mengikuti latihan silat tersebut dalam jumlah yang banyak, namun yang terpilih langsung mendapatkan wangsit dari Suhu, guru besar yang memiliki langsung ilmu harimau yang berada di Gunung Dempo. Lantas yang menjadi pertanyaan kita adalah, siapa Suhu itu sebenarnya? Manusia atau puyang? Ataukah makhluk haluskah? Atau dedemit? Gunung Dempo sendiri terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, tepatnya di kota dingin penghasil kopi Robusta, yaitu kota Pagar Alam. Gunung Dempo terletak di kota Pagar Alam dengan jarak tempuh darat sekitar 7 jam dari Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan namanya, kota Pagar Alam dikelilingi oleh pegunungan bukit barisan dan yang tertinggi adalah Gunung Dempo. Kerap dijuluki sebagai metropolitannya Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan ternyata juga menyimpan potensi alam yang luar biasa. Penduduknya patut berbangga dengan keberadaan kawasan indah seperti Pagar Alam yang memiliki keelokan alami nan mempesona. Salah satu keunggulan kota Pagar Alam adalah keberadaan Gunung Dempo. Destinasi ini kerap jadi incaran para wisatawan yang punya hobi menjelajah alam bebas. Landscape di sekitarnya benar-benar unik dan memanjakan mata. Dempo adalah gunung tertinggi di Sumatera Selatan dengan ketinggian 3159 mdpl. Gunung ini juga sekaligus menjadi bagian dari deretan pegunungan Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Sumatera, bagai tameng raksasa yang membatasi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Gunung berapi ini tergolong aktif dan memiliki 2 puncak. Terdapat sebuah kawah di salah satunya. Kawah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Pasalnya, permukaan kawah mampu menghasilkan beragam corak, mulai dari hijau, biru muda, hingga abu-abu. Meskipun demikian, warna terakhir yang paling sering muncul adalah warna abu-abu. Gunung Dempo mempunyai iklim berkabut dengan suhu di puncak gunung mencapai di bawah 1-3 derajat Celcius. Selain itu, di puncak masih terdapat beberapa kawah dan diantaranya airnya dapat diminum langsung. Salah satu keunikan ciptaan ilahi ini juga terdapat pohon kayu panjang umur yang tertanam secara rapih dan tertata dengan jarak antara pohon sepanjang 2 meter. Dan bila tumbuh kurang dari itu, tanaman itu akan mati dengan sendirinya. Konon katanya kayu panjang umur inilah yang selalu dibawa oleh sang murid yang berhasil menuntut ilmu atau wisudawan harimau ini, di samping beberapa ranting kayu lainnya. Tanaman lainnya adalah pohon kayu api. Di puncak Gunung Dempo tidak akan mampu memasak air dengan menggunakan kompor minyak atau kompor gas. Karena itu tidak akan masak dan mendidih di sana kecuali menggunakan kayu api, yaitu kayu hijau sebangsa tanaman yang masih basah, dan bila kayunya digesek-gesekkan akan mengeluarkan api. Dengan menggunakan kayu api inilah akan dapat memasak air dan nasi di puncak gunung tersebut. Kayu api atau tanaman basah ini di dalam Al-Quran disebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin ayat 80. Nilladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari naran fa'idha antum minhu tuqidun, yang artinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, lalu dari kayu itu kamu dapat menyalakan api. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah telah membuktikan semua kebenaran ayat-ayatnya tersebut kepada kita orang-orang yang berakal. Biasanya ritual silat diadakan di luar desa atau di tempat yang sudah ditentukan oleh sang pawang.
dan jumlah peserta yang akan mengikuti ritual silat biasanya diperkirakan sekitar antara 15 sampai 25 orang. Ritual ditata sedemikian rupa dengan berbagai sesajinan dan membakar kemenyan ataupun dupa. Selain itu, di dalam arena silat telah pula disediakan sebuah pintu yang nantinya akan digunakan bagi mereka yang mendapatkan titisan wangsit atau lulus ritual dipanggil ke Gunung Dempo. Mereka yang berangkat dan terpilih itu biasanya tidak lebih dari 2 orang dari peserta ritual yang ada. Para calon pendekar itu berangkat dengan mengendarai seekor harimau atau menunggangi harimau, dan dengan sekejap mata pula mereka telah tiba di padepokan sang guru besar. Dalam bahasa Cina sering disebut suhu, yang berdiam atau bersemedi di puncak Gunung Dempo tersebut. Ritual seperti ini umumnya berlaku di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Muko-Muko, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, dan Krui untuk lulus menjadi seorang yang sakti mandraguna. Mereka yang lulus dan diakui sebagai murid dari perguruan ini setelah pulang dari Gunung Dempo biasanya membawa oleh-oleh kayu panjang umur dan berbagai ranting kayu lainnya. Oleh-oleh ini sebagai bukti bahwa murid yang bersangkutan benar-benar telah sampai menemui sang suhu di puncak gunung tersebut. Berbeda halnya dengan ritual yang dilakukan di daerah Kabupaten Pagar Alam, salah satu daerah yang berada di kaki Gunung Dempo. Untuk menjadi murid dari perguruan silat harimau atau silat ulu tidaklah begitu sulit. Seseorang cukup mengikuti ritual yang diiringi berbagai tetabuhan gendang. Suara gendang akan semakin kencang atau keras terdengar bila ada di antara peserta ritual silat yang diketahui berangkat atau dipanggil ke Gunung Dempo oleh sang guru besar. Suara tatabuhan itu konon tidak boleh berhenti dan harus semakin kencang, karena dikhawatirkan sang murid yang berangkat tidak tahu arah pulang kembali ke arena silat. Sementara murid-murid lainnya yang belum terpilih semakin giat berlatih seakan-akan kesurupan. Menurut penuturan mereka, ilmu silat harimau sangat ampuh jika dibandingkan dengan ilmu silat-silat lainnya. Silat harimau bermain di bawah bagaikan harimau yang sedang mengendap-endap akan menerkam musuh atau mangsanya. Selain itu, keunikan silat ulu ini adalah dapat menggunakan setiap ruas tubuh atau badan manusia untuk digunakan sebagai senjata yang dapat mematikan. Itulah rahasia ilmu silat harimau, ungkap para murid. Peserta pelatihan silat terbagi dalam 2 kelompok. Pertama, mereka yang hanya mendapatkan pelajaran ilmu silat harimau, dan kedua, mereka yang mendapatkan ilmu silat harimau dan sekaligus dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Mereka ini adalah orang yang diakui sebagai murid langsung dari sang guru besar yang berada di Gunung Dempo dan memiliki ilmu magis yang tinggi. Selain itu, mereka dapat berkomunikasi dalam jarak jauh atau telepati sesama mereka dimanapun mereka berada. Manusia harimau dapat berjalan dengan cepat bagaikan kilat. Karena itu pada zaman revolusi pada tahun 1945, banyak pemuda-pemuda yang menekuni ilmu harimau ini. Konon katanya musuh tidak dapat mengejar dan sulit untuk menemui mereka. Jumlah mereka yang menuntut ilmu ini semakin lama semakin berkurang sesuai dengan kemajuan zaman. Generasi muda lebih senang duduk di bangku sekolah daripada duduk di puncak gunung. Sebenarnya ada alasan lain yang lebih tepat, yaitu adanya perkembangan pesat agama Islam, sehingga telah membuat kepercayaan yang semula sinkretisme beralih kepada keyakinan agama Islam. Begitulah alkisah sang manusia harimau. Berawal dari ilmu silat harimau atau silat ulu, selanjutnya berkembang menjadi dukun sakti mandraguna, dan akhirnya juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian semuanya akan kembali kepada Allah.
Di India ada sebuah desa yang dihuni suku Simpai. Mereka tinggal di kaki gunung Himalaya, gunung yang tertinggi di dunia. Kepercayaan mereka tentang manusia harimau persis seperti apa yang kita ungkapkan di atas. Mereka umumnya adalah pemeluk agama Hindu-Buddha. Belum ada literatur yang menyebutkan bahwa ilmu manusia harimau yang berada di Indonesia berasal dari negeri India. Kendati kepercayaan dan ritualnya sama, namun hal itu mungkin saja terjadi, mengingat negeri India merupakan pusat pengembangan agama Hindu dan Buddha.